Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi para penonton kanal Rinali Munir. Jumpa kembali kita dalam program bincang-bincang dengan alumni dan mahasiswa Teknik Informatika STEI ITB. Ya, nah sudah lama saya tidak membuat wawancara ini ya. Terakhir saya melakukan bincang-bincang dengan seorang alumni yang berada di Riyadh, Arab Saudi. Ya, nah kali ini tamu kita adalah seorang yang mungkin sudah terkenal ya, cukup populer ini ya, terutama bagi software developer ya, yaitu ya. Nah, ini akan saya tampilkan slide-nya di sini. Akan saya share screen. Nah, oke. Nah, ya, yaitu Narendra Wicaksono ya. Narendra Wicaksono ini adalah founder atau co-founder sekaligus CEO di sebuah perusahaan rintisan atau startup di bidang pelatihan pemrograman ya untuk bagi software developer, yaitu decoding ya. Nah, pasti kalian juga sudah pernah mendengar nama Narendra ini ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Naren, saya akan sapa terlebih dahulu nih ya, Naren yang sekarang sedang berada di Jakarta. Halo Naren, Assalamualaikum, apa kabar Naren? Halo Pak Rinaldi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Sibuk sekali nih ya. Apa kesibukan nih sekarang nih? Ya kesibukannya fokus mengurus decoding aja sih, sama ya fokus ngurus keluarga kali ya. Oke ya. Nah, jadi terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman ya kepada para penonton kanal saya ini ya, yaitu berbagi pengalaman dalam bidang talenta digital ya, bidang teknologi informasi atau bidang informatika. Nah, tapi sebelum saya melakukan bincang-bincang, saya akan tampilkan kembali ya PPT ini ya. Saya akan tampilkan ya. Saya akan bacakan atau tampilkan profil Narendra Wicaksono ya. Nah, ini adalah foto Naren yang saya ambil dari profil di WhatsApp ya. Sudah kelihatan Naren? Ya Pak, sudah kelihatan. Oke ya. Jadi decoding ini ya, kalau saya baca di websitenya, ini adalah sebuah platform ya yang menjembatani antara software developer dengan industri digital ya, dan memberikan pelatihan-pelatihan secara online ya di bidang pemrograman ya. Nah, kita lihat ya, Naren ini sebelum kuliah di ITB merupakan alumni SMA Negeri 3 Bandung ya. Sebuah SMA yang top di Kota Bandung ya. Lulus tahun 2002 ya di SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian masuk ITB pada tahun 2002 ya. Jadi angkatan 2002 diterima di program studi Teknik Informatika ITB. Nah, saat itu belum ada STEI ya, jadi masih di bawah Fakultas Teknologi Industri ya. Jadi mahasiswa sudah langsung masuk ke program studi atau jurusan ya. Berbeda dengan saat ini memilihnya fakultas dulu, baru kemudian tahun kedua masuk ke Teknik Informatika ITB. Ya, ini adalah Labtek 5 Teknik Informatika ITB, tempat Naren kuliah dulu. Masih ingat nih Naren ya? Masih Pak. Ya, tempat kamu beraktivitas kuliah di sini ya. Kemudian selama kuliah, Naren ini merupakan seorang ketua himpunan ya, HMIF ya, Himpunan Mahasiswa Informatika ya. Ini tahun berapa terpilih Naren? 2004 ya kalau nggak salah ya. 2004 ya betul. Nah, ini fotonya nih ya, kurang terlalu jelas ini karena memang saya tidak menemukan foto Naren sedang memakai jaket HMIF nih ya. Ini foto mungkin dengan perangkat kamera Nokia zaman tahun 2004, mungkin belum terlalu bagus kualitas gambarnya betul. Ya. Nah, jadi sudahlah pinter, itu himpunan lagi nih Naren ini ya. Nah, ini adalah foto
bersama semua ketua himpunan di ITB ya tahun 2004 di sini. Nah, ini Naren di sini nih ya. Mungkin saya ini kan nah ini Naren di sini nih ya. Ini forum Kahim kayaknya ya Naren ya. Betul, Pak. Oke, ini para ketua himpunan di ITB ya, para ketua Kahim-Kahim Pada waktu itu. program studi di ITB ya. Nah, di samping padatnya aktivitas sebagai mahasiswa dan ketua himpunan, nah Naren ini masih sempat nih mengikuti berbagai lomba ya. Yang pertama ini waktu itu dia cerita ke saya ini menang ya juara lomba desain mobile application yang diadakan oleh jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November ya ITS Surabaya pada tahun 2006, itu namanya Lomba Cipta Elektronik Nasional ya LCEN. Nah, sampai sekarang LCEN itu masih ada ya lomba-lombanya ini. Kalau saya lihat di Google ini masih ada. Kalau nggak salah itu aplikasi yang kalian buat itu tentang ini ya untuk mendeteksi handphone atau smartphone yang hilang ya. Betul ya? Ya, betul. Betul, ya. Pak. Jadi membuat perangkat lunak ya yang tertanam di smartphone. Nah, jadi kalau smartphone-nya itu hilang, dia akan memberikan informasi lokasi dan sebagainya kepada pemiliknya. Nah, mungkin kalau sekarang ini sudah banyak aplikasi semacam itu ya, tapi pada tahun 2006 ini mungkin ini masih baru ya. Nah, kemudian juga juara lomba riset ITB yang diadakan oleh kampus di sini. Ini apa nih? Lomba membuat apa nih, Naren? Itu lomba saya agak lupa. Dalam, Tapi lomba bikin aplikasi buat smartphone juga sih pada iya, waktu itu. pokoknya aplikasi lah. Ya kalau orang Ya. informatika ya tentu aplikasi ya kan. Nah, puncaknya adalah tim Naren ini ya namanya tim Gatot Kaca bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Hardani Maulana dan yang lain itu siapa nih ya. Nah, ini Wildan Fahri. ya ya anak 2000 ya 2002 semua ini ya. Yang Dani itu 2003, Pak. Oh, Dani 2003 ya Hardani Maulana. Nah, ini tim Naren, tim Gatot Kaca ini memenangkan lomba software design yang bernama Imagine Cup. Ya, jadi ini adalah lomba yang diadakan oleh Microsoft. Ya, nah jadi tim Naren, tim Gatot Kaca ini memenangkan juara 1 untuk tingkat nasional. Kemudian pemenang ini dikirim ke tingkat internasional di India ya tahun 2006. Nah, ini kalau nggak salah, Naren pada waktu itu cerita, ini aplikasinya itu untuk olahraga dan kesehatan. Gimana tuh Naren ya? Coba, masih ingat? Iya, aplikasinya jadi dulu masalah yang ingin di-solve, jadi ada temanya kan Imagine Cup, masalahnya itu kesehatan. Masalah yang ingin di-solve adalah gimana membuat orang jadi lebih efektif dalam berolahraga. Karena olahraga yang paling bagus, sebenarnya waktu itu yang pengen di-solve adalah kematian pertama karena jantung, dan jantung itu kalau biar supaya jantungnya ikut olahraga dan olahraganya bisa optimal itu harus ritmenya terus benar gitu. Nah, itu aplikasi yang dibikin pada waktu itu membantu supaya ritme jantung tuh benar saat seseorang melakukan olahraga aerobik, misalnya lari atau naik sepeda gitu kan. Jadi pergerakan jantungnya itu harus sesuai parabola. Jadi kalau orang misalnya olahraga terus dia kayak langsung lari sprint, itu kan bahaya ya. Jadi harus ada kayak pemanasannya dulu, nanti larinya agak kencang, terus sedang, terus pelan-pelan jadi berhenti gitu kan. Pada waktu itu salah satu timnya adalah anak kedokteran dari Universitas Padjadjaran. Oh iya, salah satu anggota timnya ya, namanya Ya, yang Renal. paling kanan. Ya, ya. Namanya Nono. Nah, di tingkat internasional di India ini menang nggak? Belum menang, Pak. Nggak Alhamdulillah, tapi apa-apa, dapat ya. banyak pengalaman. Tapi pengalaman internasionalnya sudah banyak ya memenangkan. Ini Naren ini ya, nah, masih kurus, masih culun saat itu ya. Oke, ini adalah lomba software design yang sangat ini ya, sangat terkenal ini ya. Sampai sekarang masih ada Imagine Cup ini juga ya. Dan biasanya Informatika ITB ini langganan ya, tapi beberapa tahun kemudian itu pemenang itu dari perguruan tinggi lain ya.
Kemudian lulus dari ITB, Naren ini bekerja sebagai IT Pro Evangelist, ya, developer dan ad platform group di Microsoft Indonesia tahun 2007 sampai 2011. Ya, nah ini hanya 4 tahun saja di sini. Setahu saya juga Naren ini waktu mahasiswa juga menjadi duta MVP di Microsoft Innovation Center. Ya, jadi di informatika saat itu ada namanya itu Microsoft Innovation Center, ya, sebuah lab sebenarnya, ya, yang disediakan oleh Microsoft. Nah, Naren kalau nggak salah juga sebagai ini ya MVP atau duta Microsoft, ya, betul ya Naren ya? Iya Pak. Lalu kemudian ini salah satu kegiatan sebagai IT evangelis di Microsoft, ya. Oke, nah kemudian keluar dari Microsoft, kemudian bekerja di Nokia, ya. Nah, Nokia tahun 2011 sampai 2015. Sebagai apa itu di Nokia, Naren? Developer manager Pak pada waktu itu. Dan hanya juga 4 tahun di sana, ya, di Iya. Nokia ini. Ya. Nah, ini adalah sebagai pembicara dalam sebuah seminar, ya, yang diadakan oleh Nokia. Nah, selanjutnya tahun 2015 sampai sekarang, nah, Naren dan teman-temannya itu membangun sebuah perusahaan rintisan atau startup, ya, yang menjembatani antara software developer dengan industri digital di Indonesia, ya, maupun di dunia, namanya Decoding. Nah, nanti saya mau nanya ini, sebenarnya Decodingnya apa maknanya ini? Ya, Decoding ini kalau kantor fisiknya ada di mana nih, Naren? Ada di Bandung Pak, di Jalan Batik Kumeli nomor 50 Sukaluyuk, Ya, masih daerah tidak Pahlawan. jauh dari TB, ya. Iya, 10 menit lah dari TB. Ya, ini para pegawainya barangkali ya di sini. Ini foto 3 tahun yang lalu. Oh, ya, foto. Sekarang udah lebih banyak soalnya. Ya, ya, sekarang mah mungkin sudah ratusan. Belum Pak, baru 55 orang. Ya, ini juga tim di coding, ya, Naren. Ya. Nah, ini website yang screenshot yang saya buka, ya. Jadi kalau ingin tahu tentang decoding itu silakan masuk ke www.decoding.com, ya. Nah, ini beberapa screenshot websitenya, ya. Jadi menyediakan materi pelatihan secara online, ya, di dalam pengembangan perangkat lunak, ya, seperti Android developer, backend developer, front-end web developer dan sebagainya, ya. Nah, kalau dilihat di websitenya sudah dipercaya ya oleh berbagai institusi untuk menyelenggarakan training seperti Google, Microsoft, ya, Bangkit yang sekarang ini yang mahasiswa ikut program Bangkit, ya. Dan ini bisa dilihat di sini ya beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Decoding, ya. Oke, ya. Baik ya, saya kembali ke pertanyaannya. Nah, ini Naren. Tadi kan Naren itu sudah berkarir ya, sudah enak sebenarnya ya, di Microsoft, kemudian di Nokia gitu ya. Nah, kenapa kemudian keluar lalu membangun startup seperti Decoding ini? Ya, jadi makasih pertanyaannya dan makasih juga untuk kesempatannya Pak. Pak Rinaldi ini salah satu dosen pembimbing saya waktu itu. Jadi, gini, saya kan udah bekerja 4 tahun di Microsoft, 4 tahun di Nokia. Saya bekerja sebagai developer manager dan saya ngelihat sebuah masalah yang cukup besar yang kalau kita nggak coba pecahkan, ini jadi kayak semacam bom waktu buat Indonesia kalau menurut saya. Jadi di tahun 2015 itu saya baca sebuah laporan dari World Bank yang dibikin bareng Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Kalau Indonesia itu butuh talenta digital yang cukup signifikan. Kalau kita nggak mau melewatkan kesempatan digitalisasi, ya. Jadi digitalisasi di Indonesia itu sebenarnya kalau kita kalau kita nggak memanfaatkan momentum itu, ya kita bakal jadi yang bangsa yang consumer aja gitu loh sebenarnya. Selain itu juga momentum buat kita naikin GDP, ningkatin kesejahteraan itu juga akan jadi terlewatkan. Kebutuhan talenta digitalnya itu ada 15 juta dari 2015 sampai 2030. Artinya dalam kurun waktu 15 tahun dibutuhkan 600.000 talenta yang emang bisa berfungsi secara maksimal di industri. Kalau kita lihat
jumlah lulusan perguruan tinggi. Kebetulan baru banget kemarin ketemu sama Profesor Nizam ya, Dirjen Kemendikbud Ristek Dikti yang bagian university. Beliau mengatakan bahwa lulusan talenta digital dari universitas itu cuma sekitar 180.000 ya. Jadi 600.000 kebutuhannya 180.000. Pada waktu dulu sih saya ngitung sekitar 100.000 ya, tapi ini beliau mengatakan baru-baru ini 180.000. Anyway, angka itu nggak dekat dari 600.000 juga, gitu. Jadi masih agak jauh ya. SMK juga di Indonesia, estimate dari saya waktu itu ngitung-ngitung, paling cuma sekitar 300.000. Itu tuh belum tentu, ini kita bicara SMK IT, itu pun belum tentu relevan ya dengan kebutuhan industri, maksudnya lulusannya. Jadi ada gap yang sangat jauh, yang mana memang butuh intervensi, ya, butuh sebuah sistem yang bisa mencetak talenta digital secara masif dan scalable. Kenapa? Kalau itu tadi, kalau kita nggak bisa fulfill itu, ini akan jadi big problem. Nah, jadi itu dasarnya sih kenapa dulu bikin. Jadi saya ngelihat selain itu juga saya memvalidasi dari teman-teman yang bergerak di startup, membangun usahanya, ada yang juga udah bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi, mereka mengeluhkan hal yang sama, bahwa ya talenta digital ini susah sekali nyarinya. Kalaupun ada, kadang-kadang speknya, kemampuan mereka, pengalaman mereka nggak sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Jadi itu jadi alasan saya memberanikan diri membangun Decoding. Mungkin ada background lain juga sih. Jadi pada waktu itu kan saya gabung di Microsoft 4 tahun, saya gabung di Nokia 4 tahun, dan mungkin pada ingat ya, Nokia dibeli oleh Microsoft, dan saya memiliki opsi untuk tidak bergabung. Ya. Jadi saya ngelihatnya, oh mungkin ini waktu yang tepat buat saya untuk memulai usaha, dan alhamdulillah juga mendapat dukungan yang maksimal ya dari keluarga, dari orang tua, dari mertua, dan yang paling penting dari istri. Jadi waktu itu saya bilang, siap susah nggak? Siap. Ya udah, mari kita coba. Oh, begitu. Karena mungkin momentum kayak gitu nggak semua orang bisa dapat ya, dan dukungan kayak gitu juga nggak semua orang bisa dapat, dan nggak semua orang juga siap susah. Jadi Gue Decoding itu bukan ini, nakut-nakutin ya, tapi memang entrepreneur tahun pertama it's not easy. jadi Decoding ini saya menjembatani ya gap yang kosong ya, artinya Ya. antara kebutuhan dengan tenaga kerja atau lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan di bidang talenta digital ini tidak sebanding dengan kebutuhan, begitu ya Naren ya. Nah, sebelum Naren membuat Decoding ini bersama teman-teman ya, apakah juga pernah sebelumnya membangun startup yang lain dan hasilnya bagaimana? Ya, jadi banyak Pak. Banyak. Sebenarnya saya dan ini sebuah pelajaran ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Jadi pada waktu itu saya bangun 7 startup Pak, sebenarnya. Dan menurut saya itu sebuah kesalahan karena ya saya nggak fokus ya. Jadi di tahun pertama itu saya bangun 7 perusahaan, saya coba jalanin, bahkan saya punya jadwal tuh. Hari Senin saya ngerjain yang ini, hari Selasa saya ngerjain yang itu, hari Rabu saya ngerjain yang satu lagi gitu. Dan itu 7 itu saya kerjain dalam ya intinya nggak ada istirahatnya lah ya gitu kan. Saya coba semua. Setelah tahun pertama berjalan, saya ngerasa sangat-sangat capek ya, dan meskipun banyak learning yang didapat ya, tapi saya ngelihat kok kayaknya nggak optimal gitu. Dan saya mulai ngelihat kalau traction-nya yang paling gede pada waktu itu adalah di Decoding. Akhirnya saya putuskan untuk fokus ke Decoding aja, dan sampai hari ini saya cuma fokus di Decoding. Beberapa perusahaan itu ada yang saya tutup, ada yang saya lepaskan sahamnya, alhamdulillah ada yang masih jalan sampai sekarang gitu kan. Dan menurut saya ya itu learningnya adalah kalau kita mulai usaha paling bagus memang ya fokus aja di satu gitu. Lebih baik mungkin coba satu sampai misalnya kita kasih waktu 3-6 bulan. Kalau emang itu kita harus gagal, ya fail fast gitu loh. Jadi gagal cepat supaya kita bisa move on, doing something else, atau misalnya pivot untuk ngerjain hal yang lain gitu. Jadi jangan 7 bikin startup itu salah satunya Decoding. betul Pak. Dan 7 startup itu dalam satu waktu ditangani ya sebelumnya. Iya. Ya, luar biasa tuh. Punya 7 perusahaan ya paralel ya dikelola ya, dan ada yang berhasil, ada yang dijual, ada yang bertahan sampai sekarang gitu ya. Itu masih 7 startup itu masih bidang talenta digital juga, bidang Beda-beda Pak. developer juga. Beda-beda. Oh, beda-beda.
Ya. Ada yang software house, ada yang bikin produk juga, ada yang services. Jadi macam-macam sih. Oke. Nah, kembali ke decoding ini ya. Sebenarnya apa sih makna atau filosofi dari kata decoding ya? Ini kan kalau kita lihat decoding ini kan dari kata coding ya, yaitu mengkodekan, Betul. ya, mengkodekan. Kemudian itu sebuah imbuhan. Nah, Ya. ada apa ya di balik nama ini? Sebenarnya dulu tuh bisnis model kita itu kayak kita tuh tadinya pengen mempertemukan, jadi karena dulu saya punya network di Nokia, di Microsoft, saya punya network baik dengan banyak developers, saya pengen mempertemukan antara developer dengan industri. Jadi developer dulu tuh banyak yang udah punya capability, tapi mereka nggak tahu mau bikin apa. Industri banyak yang pengen produknya diadopsi, API-nya dipakai, platformnya dimanfaatkan oleh developer. Jadi waktu itu pengen mempertemukan, makanya ide namanya itu decoding gitu loh. Jadi di coding gitu kan. Nah, Coding. karena model awalnya adalah kita waktu itu produk pertamanya sih sebenarnya platform challenge ya. Jadi platform itu kita mempertemukan antara developer dan industri. Itu stepping stone pertama di tahun pertama mostly emang sebenarnya fokusnya di situ dulu. Jadi di coding academy itu yang justru sekarang jadi core bisnis kita itu baru kita mulai di develop di ya di pertengahan tahun pertama dan baru kita launch di tahun kedua. Tapi sekarang malah jadi core bisnis gitu. Tapi kayaknya nama di codingnya udah terlalu melekat, jadi kita udah nggak usah diganti. Jadi sebenarnya gitu sih Pak. Itu tidak mencerminkan yang sekarang, tapi itu mencerminkan dulu yang awal-awal. Jadi sebenarnya mungkin ada perlu klarifikasi ya. Tadi di dalam pengantar tadi disebutkan bahwa decoding ini memberikan semacam pelatihan atau training dalam bidang pemrograman ya. Sementara Ya, kita sebagai orang informatika kan bisa membedakan ya. Coding dengan pemrograman itu kan dua hal yang berbeda. betul, Ya. betul, Kalau coding itu kan mengkodekan ya dari betul. algoritma atau skema sudah ada ke sebuah bahasa pemrograman. Sedangkan Ya, pemrograman itu adalah sebuah problem solving ya, betul. strategi pemecahan masalah yang di dalamnya memang ada aktivitas namanya pengkodean. Nah, apakah yang Ya, diberikan di coding ini itu adalah sebatas coding atau memang pemrograman? keprograman Pak sebenarnya. Ya, pemrograman ya. Nah, jadi Ya. karena Jadi kita harus makanya kalau ditarik ke sekarang jadi udah nggak relevan. Cuman karena namanya udah terlanjur itu yang gitu. Dan sudah kayaknya dikenal. kedengarannya enak, sudahlah. Gitu. Jadi Nah, kita nggak menarik filosofi itu lagi karena jadinya nggak nyambung kalau ditarik dengan yang sekarang. Nah, seperti apa decoding ini, visi dan misinya, saya akan share screen sebuah video di YouTube ya, yang menampilkan Naren di sini ya. Nah, saya akan di sini. Sudah terlihat Naren? Ya Pak, Sudah terlihat ya ininya videonya? Oke, sudah. saya putar ya. Berdasarkan riset World Bank, untuk mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan kurang lebih 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Oleh karena itu, misi Decoding adalah mengakselerasi transisi Indonesia menuju dunia digital melalui pendidikan teknologi yang mentransformasi kehidupan. Sejak 2015, Decoding fokus mencetak developer yang relevan dengan kebutuhan industri agar dapat berkontribusi maksimal dalam mengawal digitalisasi. Untuk mencetak developer terbaik, dibutuhkan kurikulum yang berkualitas. Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi global seperti Google, AWS, Microsoft, Line, dan IBM dalam membangun kurikulum teknologi berstandar internasional. Pengembangan kurikulum ini juga melibatkan industri yang memberikan masukan dan realitas di lapangan dari implementasi kurikulum tersebut. Teknologi digital berkembang dengan sangat cepat. Agar developer Indonesia lebih kompetitif, kami memperbaharui kurikulum hampir setiap bulan. Bahkan, akses kurikulum tersedia seumur hidup bagi yang bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, kurikulum kami dipercaya oleh perusahaan teknologi
akademisi, hingga pemerintah. Decoding memiliki instruktur profesional yang membantu mengarahkan siswa, menjawab pertanyaan, hingga memberikan feedback. Semua instruktur kami memiliki sertifikasi global atau telah bekerja di perusahaan teknologi yang terpercaya. Hal ini menjamin siswa diarahkan oleh profesional yang jelas tervalidasi keahliannya. Metode belajar kami mengharuskan siswa untuk praktek langsung. Karena membaca atau menonton tidak akan membuat seseorang menjadi developer yang handal. Praktek langsung adalah satu-satunya cara agar penguasaan terhadap ilmu pemrograman bisa maksimal. Saat siswa praktek langsung, instruktur kami memberikan feedback hingga level kode, atau biasa dikenal dengan code review. Sebuah praktek yang hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang serius membangun produk digitalnya. Karena code review adalah salah satu cara untuk menjamin kualitas kode yang ditulis agar dapat maksimal. Saat code review ini pun terjadi transfer knowledge kepada para siswa. Dan effort kami pun terbayar. Lulusan kelas expert saat ini sangat dicari. Ada yang bekerja di startup, ada yang berkarya di unicorn, atau bahkan menjadi entrepreneur digital. Decoding hadir sebagai platform pendidikan teknologi yang membantu menghasilkan talenta digital berstandar global. Karena kami yakin bahwa pendidikan teknologi adalah fondasi bagi setiap bangsa agar menjadi yang terdepan dalam menghadapi dunia digital. Nah, demikian tadi ya penjelasan tentang decoding. Ya, oke, saya kembali ke pembicaraan semula. Nah, Aren, jadi decoding ini kan memberikan pelatihan dengan suatu kurikulum ya di bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu kalau memilih karyawan ya dalam seleksi pegawai itu, mereka tuh lebih suka mencari pegawai atau calon karyawan atau lulusan yang sudah memiliki portofolio, ya, sudah memiliki pengalaman bekerja, magang di startup seperti itu, ya. Nah, banyak para pegawai itu malah calon pegawai karyawan itu lulusan-lulusan semacam decoding seperti ini. Apakah menurut Naren ya ijazah atau perguruan tinggi itu sebenarnya ijazah sarjana itu atau diploma itu masih relevan nggak saat ini dibandingkan kalau misalnya cukuplah kita ini ikut pelatihan-pelatihan software developers seperti semacam di decoding ya yang sudah bisa bekerja di perusahaan teknologi seperti unicorn dan sebagainya. Nah, apakah masih relevan nggak ini belajar di perguruan tinggi? Pertanyaannya berbahaya sekali dan ditanyakan oleh Bapak lagi. Gini Pak, kalau menurut saya sih belajar secara online ini kan memang kita kan mau menyasar sebuah segmen yang balik lagi ke masalah yang tadi saya sampaikan ya, 600.000 yang dibutuhkan setiap tahun. Faktanya yang digital talent di Indonesia dari university cuma 180.000. Artinya ini kan masih ada gap yang sangat besar ya, ada gap yang cukup signifikan gitu kan, dan ya ini butuh sebuah action ya, yang tentunya nggak bisa di-coding sendiri, pasti butuh banyak bantuan dari yang lain juga, dari lembaga. Kalau kita kan sebutannya sebenarnya kalau di Jerman tuh vocational institution sebenarnya. Kalau di Eropa kita cukup populer ya, lembaga vokasi kayak decoding itu cukup populer. Di Australia juga sama gitu, cuma di Indonesia aja masih nggak. Kalau menurut saya nggak bisa dibandingkan sih Pak, karena jujur pengalaman saya belajar di kampus, alhamdulillah dapat kesempatan bisa belajar di ITB, itu ada pengalaman-pengalaman yang nggak tergantikan ya, dan itu membuat ibaratnya membuat saya jadi bisa seperti sekarang. Waktu dulu misalnya bisa jadi mendapat kesempatan jadi ketua himpunan, bisa mengikuti lomba-lomba yang di kampus ya kan, dan tentunya punya network yang sampai sekarang membantu karir saya dan perjalanan hidup saya sebagai entrepreneur gitu, dan apalagi bisa kenal dengan Bapak ya sampai sekarang gitu kan, itu nggak ternilai gitu. Jadi kalau misalnya mau membandingkan, menurut saya itu nggak bisa dibandingkan sih gitu. Kalau dibilang menggantikan ya nggak juga, karena kita sebenarnya menyasar market yang berbeda, dan kita emang aim-nya adalah membantu Indonesia supaya bisa nge-fulfill
kebutuhan yang emang shortage tersebut. Emang dibutuhkan orang-orang juga dari segmen industri lain yang mungkin udah berkarya di tempat lain. Kayak kemarin saya baru aja mempertemukan seorang developers ya yang dia dari pertanian, Pak, dan dia akhirnya masuk ke industri IT karena memang dibutuhkan gitu loh. Dia udah belajar pertanian 4 tahun, akhirnya masuk ke industri IT dan ya sampai sekarang berkarya udah 15 tahun ya kira-kira ya, dan jadi senior programmer di salah satu consulting di Jakarta. Dan itu salah satu contoh bahwa ya tugas kita memang adalah membantu memfulfill kebutuhan tersebut gitu, Pak. Jadi ada karakteristik yang berbeda ya antara lulusan akademi semacam decoding ini dengan Ya, lulusan perguruan tinggi, gitu ya. ya, ya. Tapi tentu Jadi ya, saya tidak bersedia membandingkan. ya, ya. Nah, karena kan lulusan-lulusan decoding ini kan banyak yang ya kalau saya baca di testimoninya ya sudah bekerja di startup, unicorn gitu ya dan bermacam-macam perusahaan-perusahaan teknologi lainnya gitu ya. Sementara kan Betul. banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi informatika, informasi, ilmu komputer dan sebagainya itu malah mungkin bersaing ya ya dengan mereka yang lulusan-lulusan akademi seperti ini. Nah, berarti sebenarnya ada gap ya antara pendidikan di kampus dengan pendidikan praktikal yang ada di semacam akademi seperti di coding seperti ini. Nah, mahasiswa saya yang mengikuti program Bangkit di coding ini tuh bercerita begini. Kalau materi yang ada di coding ini, katanya materi itu lebih lengkap katanya daripada materi yang ada di kuliah dan lebih praktikal, gitu ya. Nah, saya tidak tahu lebih lengkap seperti apakah itu, gitu ya. Mungkin di sini ada perbedaan apa ya antara misalnya materi yang diberikan di coding ini, misalnya dengan materi di ilmu komputer atau informatika. Nah, Aren ini sebagai alumni informatika pasti tahu kan. Iya, Pak. Jadi gini, kami kan mengembangkan materi ini, contohnya misalnya mungkin dia karena bicaranya Bangkit ya, dia bicara mungkin dia ikut materi kita yang Android ya, mungkin. Dia kan ngikutin materi Android. Materi Android ini kita bangun bareng sama Google. Jadi benar-benar dibikin bareng sama mereka. Dan kita berusaha untuk mengikuti kayak kompetensi ya, mungkin kalau bahasa Indonesia kompetensi yang memang dibutuhkan sebagai seorang software engineer di Android. Ya. Jadi kalau Google tuh punya istilahnya compliance checklist lah, gitu loh. Seseorang kalau disebut sebagai Android engineer itu dia harus punya kompetensi apa aja. Dia punya sertifikasi global yang menjadi indikator bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai Android developers. Jadi yang paling entry point-nya itu adalah sertifikasi yang namanya Android Associate Developers. Itu yang jadi patokan kami, checklist tersebut, kompetensi tersebut menjadi patokan kami dalam membangun kurikulum, Pak. Jadi itu yang kita gunakan. Dan memang untuk membangun kompetensi itu kan sebenarnya harusnya ada prerequisite requirement ya. Seseorang itu sebelum masuk situ dia harus bisa apa aja gitu kan. Dan kalau di Android itu sebenarnya ada requirement kayak fundamental programming, OOP itu udah harusnya mandatory. Cuman memang karena users kita ini kan nggak semuanya lulusan teknik informatika, Pak. Jadi kita berusaha nge-bridge itu dengan kelas-kelas kecil, kelas-kelas yang harapannya bisa nge-bridge orang yang mungkin nggak punya background itu. Tapi tentu nggak akan sesempurna seseorang yang ngambil teknik informatika. Karena di teknik informatika ITB contohnya, itu kan fundamental programming itu diajarin benar-benar dari dasar. Ya kan? Diajarin dari dasar. Ya kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak ngajarin dari dasar banget gitu loh. Kenapa? Karena kita mau bangun tadi kompetensi yang memang praktikal, Pak. Kompetensi seseorang menjadi Android developer. Kalau kita mau ngajarin dari nol banget, wah bisa panjang sekali itunya course-nya ya kan. Android developers aja itu kalau yang dipakai di Bangkit itu di total itu sum up 900 jam, Pak. Itu 20 SKS kan ekivalensinya ya kalau di kampus itu udah satu semester sendiri gitu. Nah, tadi yang pertama itu. Jadi kita ngebangun kurikulum bareng sama prinsipal teknologi,
dan menyesuaikan, memastikan bahwa orang yang belajar di kurikulum kita itu nanti kalau dia berhasil melewati beberapa checkpoint itu di end-nya, dia akan memiliki kompetensi global, ya. Dan kemudian hal yang lain juga, kurikulum kami itu hampir diupdate tuh hampir tiap minggu, Pak. Jadi tiap bulan tuh pasti ada update minimal. Apalagi Android tuh bisa 2 minggu sekali. Itu yang membuat menyambung nih, kurikulum yang dibuat oleh Decoding ini itu mengacu kemana? Mengacu ke itu tadi kompetensi global, Pak. Jadi kompetensi global itu yang kita acu. Makanya ya itu yang mungkin agak berbeda ya, karena kan standarnya memang praktikal pasti gitu kan, tapi ya itu tadi kompetensi global. Dan mungkin yang membuat beda dengan kurikulum yang biasa dipakai mungkin di kampus gitu ya, karena update sekali gitu kalau yang kita gitu, karena kan ya kalau kita kan tinggal update aja ya, kalau di kampus kan mungkin ada prosesnya gitu, seperti itu sih, Pak. Jadi kalau melihat bahwa Decoding ini kan menyediakan banyak ya materi-materi praktikal gitu ya, sementara memang kalau di kampus ini kan lebih banyak ke arah konsep ya. Jadi sebenarnya itu perlu semacam apa namanya, kerjasama sebenarnya antara Betul. perguruan tinggi dengan akademi-akademi atau startup yang memiliki pengalaman praktis seperti ini gitulah. Sehingga mahasiswa saya itu bilang begini ya, apakah di dalam Decoding ini mungkin bisa ditambahkan fitur kerjasama antar universitas gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa mengakses materi course yang ada di seperti di Decoding ini mungkin ya tanpa biaya atau gratis, atau mungkin ada biayanya. Ya, Bagaimana menurut? Ya, itu kita sangat setuju ya. Jadi sebenarnya sekarang tuh kan udah ada program Kampus Merdeka ya, Pak ya. Jadi di Kampus Merdeka itu kan sebenarnya diakomodasi teman-teman ya, bahkan sekarang nggak harus dari IT ya. Jadi dari non IT juga boleh untuk ngambil 1 semester, Pak. 1 semester di partnernya Kemdikbudristek, dan kebetulan kita salah satu partnernya. Seperti kemarin kan di Bangkit ya. Kalau Bangkit itu kan programnya Google, meskipun yang ngeran Decoding ya. Jadi kita juga sebenarnya Decoding punya program studi independen bersertifikat. Itu materi-materi Decoding bisa diakses gratis, dan tentu kita pakai standar yang sama ya dengan bootcamp yang kita run sebelumnya. Itu mahasiswa bisa mendapatkan akses terhadap materi itu. Karena gini, materi Decoding itu bukan cuma sekedar materi. Jadi di materi Decoding itu ada kurikulum yang updated. Kemudian di belakangnya itu juga sebenarnya ada orang-orang ini, Pak, ada engineer dari perusahaan teknologi yang membantu melakukan code review, Pak. Code review membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan user lewat forum diskusi. Dan kalau di program kayak Bangkit itu dia kan ada kayak trainernya, ada fasilitatornya, ada mentornya, itu paling komprehensif sih memang kalau yang di situ. Dan itu udah jadi pertanyaannya apakah bisa banget, itu udah diakomodasi di program Kampus Merdeka. Insya Allah kita akan berpartisipasi lagi di program Kampus Merdeka selanjutnya di batch yang di semester genap ini ya. Jadi nanti kalau yang memang tertarik silahkan stay tune, langsung daftar aja. Kita akan buka cukup banyak ya learning path ya, ada sekitar 8 ya kalau nggak salah kita lagi siapin. Di sisi lain juga sebenarnya kita punya kerjasama, Pak, sama university. Jadi kita ada banyak kerjasama universitas, kebetulan belum nih sama ITB. Jadi ada banyak universitas yang mengadopsi kurikulum kami. Ada yang dipakai untuk staf pengajarnya, ada yang dipakai untuk mahasiswanya. Jadi mereka punya akses terhadap kurikulum yang kami buat gitu. Jadi sebenarnya itu udah jalan sih. Tapi kalau nanti misalnya dari sisi ITB memang pengen juga misalnya melakukan yang sama, tentu saya sebagai alumni sangat terbuka ya, Pak. Cuma emang diskusinya belum pernah sampai ke arah sana. Baik, gitu. nanti bisa dibicarakan dengan Kapolri. Nah, berkaitan dengan program Bangkit tadi ya, saya akan tampilkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya yang mengikuti program Bangkit ini. Ya. Nah, ini sudah terlihat? Ya. Oke, ya. Jadi semester ini ada beberapa orang dari Mahasiswa Informatika angkatan 2019 yang mengikuti program Bangkit di Decoding.
ya. Ini program bangkit ini adalah program yang diadakan. Sebenarnya nggak ada tulisannya di coding sih, cuman karena kita yang ngeran jadi mereka tahu. Program bangkit ini adalah program yang diadakan oleh Kemendikbud, ya, bekerjasama dengan Google yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di berbagai startup. Nah, di sini ada. Sebenarnya, sorry Pak, koreksi sedikit ya. Jadi program Bangkit itu sebenarnya programnya Google, bukan program programnya Google di coding. itu. Iya, programnya Google. Di coding itu sebagai pelaksananya mungkin lebih tepatnya disebut begitu. Ya, artinya dia ikut program bangkit ini di coding, ya. Oke, ini ada pertanyaannya begini. Ya, ini dari mahasiswa angkatan 2019 namanya Randi Zakia Sukradi, ya. Jadi ini mengikuti program bangkit di coding, ya, semester ini. Nah, pertanyaannya sebagai berikut, ya. Nah, bagaimana pendekatan di coding untuk bisa menyetarakan kompetensi teman-teman dari latar belakang non-IT yang mengikuti program course di coding dengan teman-teman yang berlatar belakang IT, ya. Berlatar belakang IT ini seperti ilmu komputer, informatika, sistem informasi dan sebagainya. Bagaimana? Ya, jadi ini pertanyaannya bagus banget dan ini emang udah jadi concern kita lama. Sebenarnya kita ada matrikulasinya Pak. Jadi untuk yang non IT itu ada tambahan course-course yang kita berikan. Memang itu untuk yang IT pun kalau mau ngambil bisa, tapi memang sifatnya opsional. Gitu. Tapi kalau yang non IT biasanya itu kita encourage sekali gitu loh. Jadi kita minta mereka untuk coba ambil supaya mereka bisa punya gambaran tentang apa yang akan dihadapi, terutama untuk yang non IT-nya ini dari yang mungkin agak jauh ya. Kalau misalnya fisika, matematika itu biasanya masih rada nyambung gitu ya. Kalau yang ada tuh yang dari misalnya jurusan arsitektur atau sosial, nah itu agak jauh ya. Itu biasanya emang ada matrikulasinya lagi. Kemudian yang lain yang kita lakukan adalah kita justru biasanya kayak mencampur Pak mereka dengan yang IT. Jadi kita coba mix yang non IT ini kita masukin ke dalam jadi itu kan ada grup-grupnya gitu ya Pak ya. Jadi itu kita kayak kelasnya gitu. Jadi kayak itu kita masukin. Jadi jangan sampai yang non IT-nya itu ada di dalam satu grup sendiri gitu. Karena justru akan jadi bumerang kalau menurut kami ya, kalau dia dimasukin ke grup sendiri, dia nanti jadi kayak grup itu bakal agak jauh gitu progresnya dari yang lain. Padahal kelasnya masih online ya, belum ketemu mereka itu kan. Ya, tapi intensif Pak, intensif. Karena di program Bangkit itu mereka itu tetap harus spend kira-kira 40 jam seminggu Pak. Kalau enggak itu bakal keteteran banget sih ngerjain tugasnya gitu-gitunya. Seperti itu. Baik, pertanyaan kedua. Apakah Decoding akan menerapkan gamifikasi pada course-nya kelak? Nah, gamifikasi ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen game untuk membangkitkan motivasi mahasiswa ya, terlibat dalam pembelajaran. Nah, jika iya, bagaimana gamifikasi tersebut kira-kira agar bisa meningkatkan minat peserta course Decoding? Iya, sebenarnya ini sudah kita lakukan Pak untuk program-program yang sifatnya high intensif. Jadi untuk yang high touch, high intensif kayak Bangkit itu kita lakukan. Gamification-nya itu jalan banget. Jadi biasanya mereka kalau udah mereka udah menjalankan sebuah progress, mereka akan dapat points gitu kan. Nanti points itu bisa di-redeem dengan merchandise yang ada di belakang. Terus kemudian orang-orang yang berhasil mencapai progres yang bagus, mereka akan dapat kesempatan dapetin sertifikasi dan sebagainya. Kalau dulu sih sebenarnya yang bagus banget tuh biasanya kita akan kayak kirim kemana gitu, kita kasih kesempatan yang lebih advance lagi buat mereka. Jadi ini sudah dilakukan, cuma memang untuk kelas-kelas yang reguler. Jadi kita kan sebenarnya ada banyak juga Pak yang beli gitu kan sendiri, dia enroll sendiri, itu kita belum melakukan di situ memang. Karena kita nggak bisa bikin itu gamification karena challenge-nya adalah mereka itu kan masuknya kayak random gitu Pak, beda-beda, nggak ada batch-batch-nya. Jadi agak susah gitu untuk membuat gamification. Tapi kalau untuk yang di program kayak Bangkit, SIB itu udah kita lakukan sebenarnya. Dan memang faktanya orang-orang kita ya nature-nya manusia semuanya itu senang gamification Pak. Jadi mereka dengan adanya insentif lebih menarik. Buat mereka jadi lebih menarik. Tapi meskipun memang ini nggak apply ke semua orang. Ada orang-orang yang emang yang ya udahlah, saya mah pokoknya pelan-pelan yang penting lulus. Ada juga yang kayak gitu kan. Tapi in majority mereka tertarik dengan gamification dan ya ini buktinya apa? Ya tahun lalu mungkin bisa dicek kayak peserta-peserta dari program kita itu mereka banyak, ada yang redeem, ada yang dapat sampai handphone segala Pak. Ya.
Oke, yang kedua nih ya, ini dari Muhammad Fahmi Alamsyah ya, mahasiswa Ya, informatika angkatan 2019 juga yang mengikuti program bangkit di coding. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara strategi di coding untuk berkompetisi dari banyaknya pesaing platform-platform sertifikasi coding lain seperti Coursera, Binara Academy dan sebagainya. ya. Jadi kita ngelihatnya mereka sebagai partner sih sebenarnya gitu kan. Kayak mungkin kalau Bapak ngelihat sebagai ITB, ngelihat Universitas Indonesia kan lebih kayak partner ya Pak ya. Jadi kalau mindset kita nggak menganggap mereka sebagai kompetitor. Kenapa? Karena market di Indonesia ini besar sekali dan kita harus bekerja sama bareng-bareng gitu loh untuk bisa memastikan apa supply-nya ini melimpah dan berkualitas gitu loh. Kalau kita justru berkompetisi sama mereka, malah itu jadi nggak tercapai karena misi kita kan sebenarnya kita pengen mentransformasi ini ya, kita pengen menyediakan talent sebanyak mungkin kan untuk Indonesia gitu. Kalau kita menganggap mereka kompetitor, menurut saya sih itu malah jadi tidak tercapai. Jadi Strategi kita tentunya partner ya. ya, strategi kita adalah yang pasti untuk yang sekarang kita lakukan, kita memastikan bahwa user experience kita bisa yang terbaik ya. Jadi tetap kuncinya adalah gimana kita bisa menghasilkan lulusan dengan scalable secara masif gitu kan. Tadi saya belum cerita ya, sebenarnya masalah di Indonesia itu selain jumlah talent yang shortage, ada dua lagi. Jadi yang kedua ini kurikulum yang butuh kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, dan satu lagi sebenarnya akses ke expert Pak. Jadi akses ke expert. Makanya di kita tuh ada kayak code review, ada forum discussion manager gitu kan, ada mentor, fasilitator. Karena itu kita memberikan akses ke teman-teman yang udah lulus Pak. Jadi mereka yang udah kerja di startup, perusahaan teknologi, mereka itu come back untuk give back to the ini ya, orang-orang yang baru belajar. Dan itu di situ transfer knowledge itu terjadi. Nah, kita memastikan proses itu bisa berjalan dengan seamless. Dan hal yang lain mungkin yang paling penting, indikator yang bisa dilihat sekarang adalah average rating dari course kita itu masih di 4,85, dan itu kalau kita lihat dengan yang lain itu masih jauh di atas ya. Kita udah jauh di atas, dan kita berusaha memastikan course ratingnya ada di angka segitu gitu ya, di atas itu tentunya yang kita harapkan, dan itu kan jadi indikator bahwa ya user experience-nya itu kita berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu kan. Kemudian hal yang lain yang kita lakukan, kita akan terus memastikan lulusan-lulusan kita juga bisa mendapatkan akses ya ke tempat pekerjaan terbaik, atau mereka bisa jadi entrepreneur. Meskipun untuk menjadi entrepreneur kita tahu rasionya nggak mungkin lebih dari 5%, jadi ya kita mencoba realistis juga di bagian itu. Seperti itu sih Pak, untuk yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana fokus rencana di coding untuk 5 tahun ke depan? Apakah ke arah software development terus, ataukah memperluas ke arah ilmu-ilmu lain seperti elektro, mesin, dan teknologi lainnya? Ya, seperti halnya Microsoft atau Google atau Facebook kan sudah merambah kemana-mana. Nah, di coding bagaimana? Kalau kita ngelihat progres kita di 7 tahun terakhir ya, sampai hari ini kita masih bootstrap ya, alhamdulillah. Kita ngelihat mungkin kalau 5 tahun ke depan, kita akan masih tetap fokus di software development. Karena yang kita lakukan sekarang sebenarnya kita masih kayak punya banyak potensi yang kita bisa improve ya, untuk memaksimalkan output dari lulusan-lulusan kita. Dan marketnya tentu juga masih gede banget gitu ya. Jadi kita masih belum, kita lebih prefer untuk fokus di satu hal dan excel gitu ya, daripada kita mencoba memakan semua gitu, atau mencoba me-extend ke yang lain. Kita punya filosofi being the greatest not necessarily have to become the biggest. Jadi buat kita aim-nya adalah being the greatest, not become the biggest. Nah, ngomong-ngomong Naren, sejak kapan sih Naren ini senang bidang pemrograman atau programming? Sebenarnya dari dulu, ya dari kuliah sih Pak mungkin ya. Bukan dari SMA? Oh enggak, dari kuliah. Jadi dulu mungkin yang paling saya senang ya memang ngodingnya itu sih sebenarnya. Dari kuliah kan saya udah banyak bikin macam-macam ya. Sampai sekarang masih memprogram? Sekarang udah enggak sih Pak.
Kalau memprogramnya enggak, tapi kayak mendesain produk di dalam decodingnya itu yang saya masih sangat enjoy. Jadi kayak user experience-nya. Jadi lebih apa ya? Jadi menurut saya sih masih tetap product engineering ya. Cuma saya udah nggak hands on gitu karena kan harus ngurusin yang lain. Jadi agak susah kalau saya harus apa masih ngoding gitu ya Iya. sampai bawah. Sejak mahasiswa kan sudah senang ikut lomba-lomba programming, Ya, ya. Ya, sampai ya. sekarang. Nah, dan punya startup yang memang namanya pengkodean atau programming. Ya, kalau di coding ini karyawannya sudah berapa nih, Naren? Saat ini 55 orang, Pak, per hari ini. Ada investornya nggak ini? Atau dari dana kalian pribadi? Dari dana pribadi aja, Pak. Belum ada investor. Tidak ada investor. Itu ada pertanyaan nih, kalau orang berminat ini untuk bergabung dengan Decoding, syaratnya gimana? Ya syaratnya sebenarnya gini, kita tuh punya filosofi, kita tuh senang lihat orang lain sukses ya. Jadi kayak buat kita retention rate kita cukup tinggi, Pak. Jadi turnover rate kita cuma 2,5% tiap tahun, itu sangat rendah ya. Maksudnya orang yang keluar dari Decoding itu sedikit sekali. Karena apa? Karena teman-teman yang bergabung sekarang itu mereka punya filosofi yaitu tadi, mereka senang lihat orang lain sukses. Mereka senang nyebarin ilmu yang manfaat. Jadi buat kita mungkin yang paling penting adalah punya visi yang sama dengan kita gitu kan. Dan ya kalau anak-anak ITB, anak-anak informatika tentunya pasti ya secara requirement harusnya akan fit ya sebenarnya in overall ya. Kita tentu sangat senang sekali kalau ada yang tertarik untuk bergabung gitu. Selama ini so far anak ITB di coding cuma 3 orang Pak sama saya. Jadi nggak banyak. Mungkin teman-teman banyak yang lebih tertarik dengan unicorn mungkin ya. Padahal mungkin kalau gabung sama kita belajarnya bisa jauh lebih banyak sih. Tapi Decoding ini juga sebagai software developer ya, software house ya? Enggak Pak, Oh, kita tidak. fokus. Jadi khusus ini untuk training ya. Iya. Alumni Decoding ini udah berapa orang? Udah puluhan ribu sih Pak sebenarnya. Puluhan Kalau ribu. angka pastinya saya nggak hafal sekarang gitu kan. Tapi ya mayoritas mereka udah bekerja di perusahaan teknologi, ada yang jadi entrepreneur juga gitu. Dari latar belakang pendidikan bermacam-macam ya. Betul, dari latar belakang macam-macam. Nggak cuma dari university. So far sih kalau bicara percentage sebenarnya yang dari university itu cuma sekitar 56-59%. Kalau ke depan nih mimpinya Decoding ini menjadi apa nih, Naren? Apakah semacam perusahaan besar lainnya? Kalau saya sih mimpinya mungkin pengen jadi digital institute sih Pak, to be honest. Jadi kayak saya pengen bisa lebih masif lagi, menjangkau lebih luas lagi, untuk memastikan ya bisa lebih banyak menghasilkan talenta digital yang nanti bisa berperan secara maksimal di industri teknologi di Indonesia terutama. Ya tentu tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa berperan di industri global ya. Tidak ada rencana membuka kelas offline gitu semacam akademi? Kunci kami itu kan sebenarnya scalability ya Pak. Jadi kayak buat kita kalau offline itu scalability-nya nggak dapet gitu. Jadi kayak kalau kita pengen ngetrain ribuan orang, ratusan ribu orang itu nggak mungkin kalau secara offline ya. Ya, artinya Bukan online nggak mungkin sih. online tetap ada, tapi Ya. membuat semacam institusi pendidikan yang berlangsung secara tatap muka, ya semacam akademi ya. Begitu. Apakah ada rencana seperti itu? Kayaknya sih enggak ya Pak. Jadi platformnya tetap online ya? Iya. Apalagi sekarang dengan pandemi ini orang udah terbiasa kan untuk kayak lihat secara Zoom, Google Meet gitu kan sebenarnya. Jadi ya kita ngelihat kayaknya ya kita mau fokus di situlah gitu kayaknya. Baik, sebelum kita tutup, di sini akan saya tayangkan beberapa foto kegiatan kemarin ya. Terakhir tadi di sini. Oke, ini beberapa foto kegiatan. Ya, ini masih di Nokia ya, Naren ya? Iya Pak, di Nokia ini. 2012 ya. Nah, ini masih di Nokia juga. Ini berarti ada kompetisi yang direkam oleh Nokia ya?
Iya, ini kita mengadakan kompetisi pada waktu Ini itu. Naren. Mana Naren di sini? Itu Pak yang baju merah di tengah. Oh iya ini ya, nggak kelihatan ya. Kemudian, nah pengalaman di Imagine Cup, kemudian Naren membina ya tim-tim Imagine Cup dari perguruan tinggi lain ya. Kalau saya lihat di sini ini dari Universitas Trunojoyo Madura ya. Ini ya, Iya Pak. ini tim apa namanya? Tim Solite gitu ya. Solid Studio Ya. ya. Ini alhamdulillah sampai sekarang masih apa ya, masih beroperasi ya ini startupnya ya. Mereka fokus membuat game. Ini waktu itu berangkat dari apa ya? Saya agak gemes ya karena Imagine Cup beberapa kali kita ITB menang terus tapi nggak pernah menang di dunia. Baik. Akhirnya saya ngebangun bukan ngebangun, saya membantu sebuah tim dan ya mereka sangat humble ya, mereka sangat mau mendengarkan gitu kan, jadi kayak dikasih masukan tuh mau Ini di mendengarkan. mana nih Naren? Itu di Saint Petersburg Pak, di Oh, di Rusia. Rusia. Ya. Iya, salah satu negara yang kota paling indah lah di Eropa menurut saya. Ini babak final ya tingkat dunia ya Imagine Cup Iya, ya. dan mereka menang loh di game design. Tahun Luar 2000, biasa. tahun 2013 ya. Iya, 2013. Dari Universitas Trunojoyo Madura ya. Ya, Oke. ya. Nah, ini masih tim yang sama ya di Saint Petersburg ya, Rusia. Kemudian ini apa nih kunjungan ke kantor Google di Amerika ya. Iya, ini kebetulan kita kan partner Google ya, jadi dulu waktu sebelum pandemi setiap tahun sih kita diundang ke conference di US. Ini udah di Google decoding I/O. ya. Udah di decoding ini. Ini udah di decoding Pak. Ini udah di decoding. Itu ada Nugroho yang ex Bukalapak di Ya, sebelah ada saya. Pak ya. Oke. Ini apa nih? Ini Lomba decoding Digital juga. Challenge. Ini decoding. Ini kita mengadakan lomba digital challenge bersama Ericsson, didukung oleh Kominfo tahun 2017. 17. Betul. Nah, ini adalah Backcraft yang diadakan oleh Kominfo nih ya, bukan ya? Bukan, oleh Backcraft. Waktu itu Backcraft, sekarang namanya Bapak Rekraf, Pak. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu namanya Ini acara apa nih, Naren? Ini Saya software. lupa ya, ini di mana ya? Ini Backcraft Developer Day, kalau nggak salah sih di Jogja apa di Bandung ya ini ya. Ini yang hadir kalau segini banyak sih biasanya lebih dari 1.000, Pak. Ini software, ini pengembang perangkat lunak semua ini? Iya, jadi sebenarnya kita membantu Backcraft untuk mengadakan acara ini. Jadi dulu sebelum pandemi setiap bulan itu kita kayak mendatangi satu kota, kita bantu mereka. Kita bukan IO-nya sih, tapi kayak kita lebih kayak program consulting-nya ya, program consultant-nya. Jadi dan yang datang di sini emang benar-benar developer, member dari Decoding gitu loh. Acara temu developer ya, acara temu darat. Betul. Acara Oke, Naren juga pernah masuk ini ya di Kompas di sini. Iya, Pak. Ya, memang Naren ini sudah sangat terkenal ini ya sebagai seorang software developer handal. Nah, ini juga foto yang sangat menarik ini ya, saat presentasi membawa anaknya ikut. Ini acara apa ini? Ini dulu waktu saya di Nokia, Pak. Jadi saya di Nokia, kayaknya ini tahun-tahun pertama saya di Nokia, anak saya masih kecil. Ini anak pertama saya sekarang udah 11 tahun. Diajak ikut ya? Atau dia nangis ya? Karena iya, waktu itu nempel banget sama saya, jadi kayak kemana-mana maunya ikut. Ini di Jogja sebenarnya, Pak. Ini di Jogja, dia ikut, terus kayak saya lagi. Ini bukan acara resmi ya, jadi ini lagi lagi hackathon, terus lagi kayak lagi nyantai lah intinya, jadi bukan acara resmi saya bawa anak di depan gitu. Siapa tahu dia akan ikut jejak bapaknya nanti. Iya sih, banyak bicara sekarang. Oke, ini kegiatan di mana ini nih? Ini sih di Jerman kalau nggak salah ini. Ya. Masih di decoding ya? Sudah di decoding ya, betul. Ya, oke, ini dengan teman-teman di decoding ini ya. Ini apakah di antara mereka ini ada founder juga selain Naren? Dia salah satu karyawan pertama sih, yang Pak Yozan yang sebelah kiri. Ya. Ini acara Backcraft juga ya? Yang ini Backcraft ya. Ini ada peserta
peserta yang paling jauh nih dari Aljazair. Oh, Iya. wah, sampai ke luar negeri juga ini decoding ini namanya. Iya, ini orang Aljazair, dia datang ke acara ini. Memang dia developer, Pak. Dia ini sekarang dia di Bandung kalau nggak salah. Hmm, tahu dia ya decoding ini dari mana ya sehingga dia ikut ya acara ini ya. Iya, Oke, ini di Palembang nih banyak ya, banget yang datang. Kalau nggak betul. salah sih 700-an nih yang Ini datang. saya ambil dari apa posting Naren di Facebook di sini. Iya, iya. Nah, oke, ini masih acara Backcraft juga ya. Iya, ini di Bandung, Pak, tuh kelihatan. Ini foto Naren dan keluarga yang berbahagia. Ya, sudah 3 orang ya di sini masih. Oh, sudah 3 orang, udah besar-besar nih ya Naren ya. Iya, baru 3, Pak. Nah, terakhir nih Naren, apa harapan Naren selanjutnya nih ya dalam mengembangkan potensi digital talent di Indonesia? Ah, ya, harapan saya, ini mungkin karena audiensnya mungkin banyaknya anak ITB ya, Pak. Jadi saya Enggak sekalian. juga, ini kan Enggak juga. diupload ke YouTube, penontonnya Oke, dari oke. mana-mana. Jadi di Indonesia ini sebenarnya potensinya besar sekali. Ya, jadi harapan saya sih mungkin buat teman-teman yang mungkin udah punya kesempatan bisa bekerja di startup, perusahaan teknologi, mungkin harapan saya adalah mungkin saatnya untuk kayak more giving back to the society ya. Jadi kayak kita butuh bantuan banget untuk mencetak lebih banyak talenta digital, orang-orang hebat seperti teman-teman sekalian. Jadi kayak partisipasinya ini sangat diharapkan. Kemendikbudristek kayaknya baru ngeluarin program ya, Merdeka Mengajar, menurut saya itu bagus banget gitu kan. Dan kita di coding juga banyak sekali mengundang balik para fasilitator, para lulusan untuk jadi fasilitator, untuk jadi mentor. Jadi kita butuh banget itu, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin masih kuliah, masih belajar gitu ya, make sure punya skills yang relevan ya dengan kebutuhan industri. Dan kesempatan untuk menjadi entrepreneur itu juga sebenarnya terbuka luas ya. Di Indonesia ini sebenarnya masih sangat sedikit kalau menurut saya gitu kan. Banyaknya orang-orang tuh ngejarnya pengen dapat di perusahaan-perusahaan teknologi yang mungkin ya bisa ngasih bayaran yang signifikan. Tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Waktu kita ini kan terbatas ya. Jadi kalau di saat kita masih sangat luar biasa, energi kita masih banyak, ada learning yang banyak yang kita bisa pelajarin gitu dengan bergabung ke startup yang lebih kecil, bisa juga memulai langsung untuk membangun produk teknologi gitu, dan itu sangat worth it ya kemudian gitu. Jangan ngincar misalnya langsung gaji gede di awal gitu, karena saya ngelihatnya kayak banyak banget nih anak-anak ITB gitu ya, misalnya maunya tuh kerjanya di unicorn, di perusahaan-perusahaan teknologi yang keren-keren gitu ya secara nama. Tapi akhirnya saya lihat juga mereka nggak semua memang, tapi nggak dapat sebanyak kalau mereka kayak struggle dulu gitu di perusahaan startup yang lebih kecil atau ngebangun perusahaan teknologinya gitu. Jadi terutama buat adik-adik anak ITB ya, saya sih harapannya coba dulu deh bikin startup gitu, atau kalau enggak ya gabung deh ke startup yang kecil supaya belajarnya itu lebih banyak dan fail-nya itu lebih cepat gitu. Dan dengan begitu orang-orang hebat ini nggak terpusat di yang itu aja gitu kan, dan bisa ngebangun Indonesia lebih signifikan secara gotong royong. Mungkin itu sih Pak pesan saya. Tetapi baru-baru ini kan ada beberapa startup yang berguguran ya. Ya. Terakhir itu Genius ya, Genius. Nah, ini apa pelajaran apa yang bisa dipetik nih dari kasus-kasus banyaknya startup yang gagal? Bukan gagal ya, berguguran, berjatuhan. Naren kan sudah mengembangkan banyak startup kan, tadi ceritanya ada 7 ya. Ya. Ya, gimana ya? Kalau saya itu kan startup bisnis modelnya beda-beda ya Pak ya. Kalau kayak kami di Decoding, kita kan emang ngebangun perusahaan yang memastikan kita punya profit yang berkelanjutan gitu kan. Dan kita emang hidup tuh dari revenue yang kita terima, dari PO yang cair, dari teman-teman yang belajar Decoding dan bayar gitu kan. Dan kita memastikan profitnya itu bisa membiayai perusahaan kita gitu. Nah, memang kalau saya ngelihat banyak startup itu kan pengen cepat besar, akhirnya mereka mengandalkan pembiayaan dari investor kan sebenarnya, gitu kan. Hidupnya itu dari funding ke funding, ya kan. Indikator suksesnya adalah growth, ya kan.
Sehingga di satu sisi buat para employer mungkin buat employee calon pegawai itu menarik ya, karena mereka rebutan talenta, akhirnya mereka udah kayak ya udah siapa yang berani bayar paling mahal gitu. Tapi kan akhirnya mereka nggak dapat banyak learning di situ gitu kan sebenarnya. Ya. Beda sama kalau mereka gabung kayak di coding misalnya gitu kan, mereka akan belajar banyak gitu. Nah, saya ngelihatnya jadi nggak sehat aja sih Pak gitu loh, karena kita yang mencari revenue beneran gitu kan, ya akhirnya nanti jadinya dibandingin gitu loh sama oh di sini bisa dibayar sekian sekian, tapi akhirnya kan mereka berguguran juga kan sebenarnya, karena apa? Karena ya mereka hidupnya dari funding ke funding gitu. Kadang-kadang saya juga bingung itu perusahaan apa yayasan ya kalau hidupnya dari funding ke funding. Kalau kita kan hidupnya beneran dari invoice yang kita cairkan, dan ya itu sih Pak, tapi saya nggak mau komentar lebih jauh ya soal itu. Maksudnya itu kan another business model yang nggak bisa dibilang. Saran saya buat Naren nih, sesudah ini tulislah buku ya, pengalaman membangun startup ini, ya, mulai dari pengalaman dulu sampai sekarang. Ini sebagai pelajaran atau hikmah yang bisa diambil oleh para alumni muda ya yang berkarir di bidang startup, di bidang talenta digital. Ya mungkin Naren udah sebaiknya menulis buku nih sesudah ini ya. Udah banyak pengalamannya nih. Mudah-mudahan bisa Pak. Ada waktu. Ya, para penonton semua ya, sangat menarik sekali ya bincang-bincang saya menjelang siang ini dengan Naren gitu ya. Banyak sharing-sharing pengalaman yang insya Allah nanti berguna bagi para ya orang-orang yang berkecimpung di bidang talenta digital ini ya. Baik, saya tutup sampai di sini terlebih dahulu bincang-bincang kita ya, sampai bertemu pada podcast bincang-bincang berikutnya dengan mahasiswa atau alumni informatika ITB yang akan datang ya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya Naren. Sama-sama Pak.